Selamat hari Minggu Bapak Ibu, mari kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa bersama. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau kami masih boleh beribadah bersama-sama di rumah kami masing-masing. Biarlah keadaan ini boleh mendorong kami merindukan rumah Tuhan, supaya kami boleh bersekutu bersama-sama lagi di dalam rumah-Mu. Pada saat ini kami mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman-Mu. Mohon roh Tuhan menguasai hati dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan berbicara secara pribadi kepada kami, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang mengerti hati Tuhan dan melakukan apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami, juga khususnya kehidupan kami sebagai satu keluarga. Terpujilah Tuhan, kami serahkan waktu ini, mohon Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami semua berdoa. Amin. Bapak Ibu, seorang istri bercerita tentang suaminya yang gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba menyarankan, "Ma, kayaknya udah saatnya kamu pakai kosmetik yang non-perfume, gak ada bau." Lalu si istri berkata, "Wah, Papa tahu nggak kalau kosmetik non-perfume itu lebih mahal loh, Pak." Sang suami mengatakan, "Ya nggak apa-apa, yang penting itu aman buat kesehatan." Wah, Bapak Ibu, hati sang istri berbunga-bunga. Suami ada kemajuan nih, sampai memperhatikan kosmetik yang dipakai oleh istrinya. Nggak salah denger nih, katanya mahal juga nggak apa-apa asal sehat dan aman. So sweet ya, perhatian banget suaminya. Mungkin karena udah ikut pasutri kali pikirnya. Tapi Bapak Ibu, kekaguman sang istri tiba-tiba buyar ketika suami melanjutkan demikian. Kalau mama pakai kosmetik lalu deket-deket sama bayi kita, lalu dia mencium semua bau bahan-bahan kimia, takutnya itu berbahaya buat anak kita. Gubrak. Kegeeran ternyata sang istri. Perhatian dan kasih sang suami ternyata bukan demi si istri, tapi demi sang bayi yang baru lahir. Bapak Ibu pernah mengalami sesuatu yang dilakukan sepertinya untuk kita, tapi sebenarnya bukan untuk kita. Kosmetik non-perfume memang sepertinya untuk sang istri. Mahal nggak apa-apa asal aman dan sehat, tapi sebenarnya bukanlah demi sang istri hal itu dilakukan. Ini juga yang terjadi pada pelayanan Imam Eli dan kedua anaknya. Mari saya mengajak kita bersama-sama melihat di dalam 1 Samuel pasal 2, kita akan mulai membaca ayat 27 sampai 30. 1 Samuel pasal 2, 27 sampai 30. Judulnya Nubuat tentang Eli dan kaum keluarganya. Seorang abdi Allah datang kepada Eli dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, bukankah dengan nyata aku menyatakan diriku kepada nenek moyangmu ketika mereka masih di Mesir dan takluk kepada keturunan Firaun? Dan aku telah memilihnya dari segala suku Israel menjadi imam bagiku, supaya ia mempersembahkan korban di atas mezbahku, membakar ukupan dan memakai baju efod di hadapanku. Kepada kaummu telah kuserahkan segala korban api-apian orang Israel. Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan? Dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, sambil kamu menggemukkan diri dengan bagian yang terbaik dan setiap korban sajian umatku Israel? Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku telah berjanji keluargamu dan kaummu
akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Bapak Ibu, Eli adalah imam besar yang melayani di rumah Tuhan di Silo di zaman itu. Eli adalah keturunan dari Itamar bin Harun. Itamar adalah anak Harun dan Harun adalah abang dari Musa yang bersama-sama dipilih oleh Tuhan untuk membawa orang-orang Israel keluar dari Mesir dengan 10 tulahnya yang terkenal itu. Lalu Tuhan menetapkan bahwa Harun dan anak-anaknya, keturunan-keturunannya itu akan menjadi imam bagi bangsa Israel. Tapi sayang sekali seiring dengan berjalannya waktu, maka kitab Samuel mencatat penyimpangan-penyimpangan yang luar biasa yang dilakukan oleh keluarga ini di dalam pelayanannya kepada Tuhan. Tadi kita membaca ada 3 tuduhan yang disampaikan oleh Tuhan. Yang pertama, memandang dengan loba persembahan kepada Tuhan, menggemukkan diri dengan korban yang untuk Tuhan. Yang ketiga, menghormati anak-anaknya lebih daripada menghormati Tuhan. Dan Bapak Ibu, cerita detail dari apa maksud Tuhan dengan 3 tuduhan itu bisa kita baca di dalam pasal 2 1 Samuel di atasnya tadi. Kesimpulannya adalah keluarga Imam Eli sepertinya melakukan semuanya, semua pelayanan, pengorbanan, semua kegiatan di dalam bait Allah di Silo. Merekalah yang menyelenggarakan. Aktivitasnya itu sepertinya dilakukan bagi Tuhan. Tapi Tuhan mengatakan sebenarnya semua yang dilakukan oleh keluarga ini dilakukan demi kepentingan dan keuntungan egoistis Eli dan keluarganya. Pelayanan yang mereka lakukan di bait Allah sepertinya dilakukan bagi Tuhan, tapi sebenarnya dilakukan bukan untuk Tuhan, tapi untuk diri mereka sendiri. Di Perjanjian Baru, Paulus menuduh para pengajar sesat dari orang-orang yang ada di dalam jemaat, melayani bersama-sama di dalam jemaat. Paulus menyebut mereka melakukan pelayanan bagi perut mereka sendiri. Mereka melakukan kegiatan rohani, sepertinya rohani, tapi maksud sebenarnya bukanlah demi Tuhan. Sesuatu yang rohani, tapi dilakukan bagi keuntungan pribadi mereka sendiri. Bahkan Rasul Paulus mengatakan ada orang-orang yang mengabarkan Injil, menceritakan Injil, mengabarkan tentang Yesus adalah sesuatu yang rohani, bukan? Tapi ternyata Rasul Paulus mengatakan mereka melakukan pekerjaan pengabaran Injil yang kelihatannya sangat rohani, tapi dengan maksud yang jahat. Yaitu maksud mereka adalah untuk mendiskreditkan pelayanan Paulus, sehingga jemaat yang lain terprovokasi untuk bersama-sama dengan para pengajar sesat ini untuk tidak lagi memihak kepada Paulus. Bapak Ibu, bayangkan penampilan luarnya adalah pelayanan, memberitakan Injil, sesuatu yang rohani, sesuatu yang luar biasa, tetapi alasan dan dasar di belakang semua yang dilakukan ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan Injil, tidak ada hubungannya dengan Tuhan, tidak ada hubungannya dengan pelayanan. Apakah yang dilakukan oleh Eli atau para pengajar sesat yang disebut oleh Rasul Paulus di Perjanjian Baru juga bisa
kita lakukan di zaman ini, di dalam kehidupan pelayanan kita? Sangat bisa, Bapak Ibu. Ada orang mengatakan, kamu kan anak hamba Tuhan, kamu kan anak majelis, papa mamamu adalah aktivis, karena itu kamu harus ikut pelayanan ini, harus ikut pelayanan itu. Ajakan untuk pelayanannya sih bagus, Bapak Ibu. Tapi alasan di belakang mengapa harus melayani itu tidak tepat. Saya pernah mendengar seorang ibu yang menyuruh anaknya untuk ikut satu pelayanan, dan ibu ini mengatakan, kalau kamu tidak ikut pelayanan ini nanti Tuhan ambil loh suaramu yang bagus itu. Nanti Tuhan tidak sayang lagi loh sama kamu. Nanti Tuhan tidak memberkatimu lagi. Mengajak anak-anak untuk melayani adalah hal yang sangat baik, memang seharusnya kita lakukan sebagai orang tua. Tapi alasan yang melatar belakanginya juga seharusnya baik dan tepat, Bapak Ibu. Ada anak-anak dari keluarga yang mampu diberikan uang persembahan yang paling kecil. Bapak Ibu, hati-hati, engkau sedang mengajarkan satu nilai yang akan ditangkap dan dimengerti oleh anak-anak. Kalau memberi kepada Tuhan itu, berilah yang paling kecil, berilah yang paling jelek, yang kamu sudah tidak mau di rumah, bawa aja ke gereja. Maka tidak heran kita bisa menemukan orang-orang yang melayani Tuhan, kalau untuk Tuhan itu diberi yang ala kadarnya. Pelayanan ya ala kadarnya. Kalau ada waktu, kalau ada sisa, kalau bisa baru melayani. Ada orang-orang Kristen yang melayani pakai mental, udah bagus gua pelayanan. Ada orang yang memberi karena gak enak. Masa semua orang memberi saya gak ikutan? Gak enak sama orang. Apa kata dunia? Ntar saya dibilang gak sehati, gak peduli. Bapak Ibu, memberi adalah hal yang baik. Perintah Tuhan supaya kita saling memperhatikan, saling mengasihi. Tapi bisa menjadi sesuatu yang tidak ada lagi hubungannya dengan Tuhan dan perintahnya. Tapi demi bagaimana orang lain menilai saya, bagaimana orang lain melihat saya. Tidakkah ini adalah sesuatu yang gampang sekali terjadi kepada kita, Bapak Ibu? Perbuatan baik, memberi, melayani adalah hal-hal yang baik yang Tuhan perintahkan, tapi bisa menjadi sesuatu yang tidak ada lagi hubungannya dengan Tuhan. Tidak ada lagi hubungannya dengan melatih disiplin rohani, tapi menjadi sejenis persaingan supaya orang menerima saya, supaya saya dapat pujian. Kita bisa melayani karena alasan keuntungan bagi diri kita, baik materi maupun non materi. Bapak Ibu, sama seperti Tuhan menilai pelayanan Imam Eli dan keluarganya, Tuhan juga menilai pelayanan kita dan keluarga kita. Tuhan menghukum keluarga Eli dengan sangat keras. Bagaimana kata Tuhan jika Ia melihat alasan dan sikap kita di dalam melayani Dia bersama dengan keluarga kita? Apakah pelayanan yang kita dan keluarga kita lakukan hanya sepertinya untuk Tuhan, tapi sebenarnya bukan untuk Tuhan? Mungkin untuk kepentingan kita, mungkin demi
kebutuhan psikologis kita untuk diterima, dipuji, dan diakui oleh orang-orang di sekitar kita. Aktivitas pelayanan sepertinya untuk Tuhan, tapi sebenarnya bukan untuk Tuhan. Sebenarnya yang kita lakukan ternyata untuk keuntungan kita, untuk diri kita, untuk alasan egoistis kita. Kita sangat punya potensi untuk seperti Eli dan keluarganya. Bapak Ibu, ada seorang bernama Brown Clifford. Dia adalah seorang penginjil yang sangat bertalenta dan dia sangat baik di dalam berkhotbah. Banyak orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang Kristen di masa itu memperkirakan bahwa penginjil ini, Clifford ini, seorang yang begitu hebat, dia akan menguasai gereja-gereja selama berabad-abad karena kehebatannya. Bayangkan Bapak Ibu, orang-orang untuk mendengarkan dia berkhotbah saja harus ngantri berjam-jam. Bahkan ketika dia berkhotbah di salah satu universitas yang bernama Universitas Baylor, ada orang yang memotong tali dari lonceng menara supaya tidak ada yang menghalangi mereka boleh mendengarkan penginjil ini bercerita lebih lama dengan waktu yang lebih panjang lagi. Pada usia yang masih sangat muda, 25 tahun, Clifford telah menyentuh lebih banyak kehidupan orang. Dia mempengaruhi banyak pemimpin dan dia mencatat lebih banyak jumlah kehadiran jemaat dibandingkan dengan pendeta-pendeta lain dalam sejarah Amerika. Bayangin, hebat banget. Ya, para pemimpin nasional bersaing untuk mendapatkan perhatiannya. Dia dikatakan tinggi, tampan, gagah, dan cerdas. Karena itu tidak heran bahkan Hollywood pun sampai menawarkan supaya dia menjadi bintang film. Tapi Bapak Ibu, di tahun 1954, Clifford kehilangan hampir semuanya karena dia kecanduan alkohol. Dikatakan bahwa dia tidak bertanggung jawab di dalam hal keuangan. Dia meninggalkan istri dengan 2 anaknya yang Down syndrome tanpa uang. Pengkhotbah yang begitu terkenal kini menderita sakit sirosis dan dia meninggal di umur 35 tahun. Masih begitu muda. Di sebuah hotel yang kumuh di tepi kota Amarillo, Texas. Dia meninggal dalam keadaan yang menyedihkan. Beberapa pendeta dari Amarillo, Texas ini mengumpulkan uang untuk membeli sebuah peti mati yang murah. Lalu mereka mengirim jenazahnya kembali ke daerah pantai timur Amerika, di mana dia dikuburkan di dalam pemakaman orang-orang miskin. Tahun 45, seorang dengan karunia yang berkhotbah yang begitu luar biasa dan memulai dengan tujuan yang besar untuk memultiplikasi gereja. Hanya dalam 10 tahun semuanya berakhir dengan menyedihkan. Bapak Ibu, Eli dan keluarganya memulai pelayanan dengan baik. Kita mungkin juga memulai pelayanan dengan begitu murni. Tapi apa yang akan menjamin bahwa pelayanan yang berawal dengan baik ini juga akan berakhir dengan baik dan dengan setia kepada Tuhan? Bapak Ibu, kalau kita membaca kitab 1 Samuel, kitab ini bukan hanya memberitahukan kepada kita kelakuan jelek dari keluarga Eli
yang penampilan luarnya sepertinya melayani Tuhan, tapi isinya adalah melayani diri mereka sendiri yang berakhir dengan tragis. Tapi 1 Samuel pada saat yang sama juga memberikan contoh kepada kita tentang apa itu melayani. Melayani yang seperti apa yang Tuhan kehendaki, yang dituliskan, yang terjadi kepada seorang yang melayani, memulai dengan baik dan mengakhiri dengan setia. Dialah Samuel. Itu sebabnya Bapak Ibu kalau kita membaca, bahkan di pasal yang kedua ini kita akan menemukan 3 kali kisah dari anak-anak Eli yang jahat dan amburadul pelayanannya ini disisipkan dengan kisah tentang Samuel. Laporan penulis kitab Samuel jelas-jelas ditempatkan di antara Eli, Hofni, dan Pinehas. Dengan demikian semakin memperburuk kejelekan hidup dari Eli dan anak-anaknya yang tidak mengindahkan Tuhan. Seperti warna hitam yang didekatkan dengan warna putih. Terang dengan gelap, sehingga kontrasnya semakin terlihat. Demikianlah terang Samuel semakin mempergelap keadaan dari anak-anak Eli. Apa yang sangat baik di dalam kehidupan pelayanan Eli yang tidak dimiliki oleh Eli dan anak-anaknya? Apa yang sangat baik yang Samuel lakukan di dalam pelayanan yang tidak dimiliki oleh Eli dan keluarganya? Bapak Ibu, 1 Samuel pasal 3 ayat 16 mengatakan, 1 Samuel 3 ayat yang ke-19 mengatakan, dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Ternyata kehidupan pelayanan yang bernilai di hadapan Tuhan, kemurnian dan kesetiaan pelayanan Samuel erat hubungannya dengan bagaimana Samuel meresponi Tuhan dan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Mengapa bisa demikian, Bapak Ibu? Mengapa respon kita terhadap Tuhan dan firman-Nya itu akan mempertahankan, akan menolong kita mempertahankan pelayanan yang dimulai dengan murni dan akan berakhir dengan setia. Mulai dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, Alkitab melihat bahwa ketaatan itu adalah satu respon karena relasi kasih kepada Tuhan. Tuhan Yesus sendiri mengatakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Kita membaca firman Tuhan dan Roh Kudus menyadarkan kita bahwa Allah mengasihi kita, sehingga mendorong kita untuk meresponi firman Tuhan dengan taat dan melakukannya di dalam hidup kita. Ada seorang penulis yang mengumpamakan seperti ini, Bapak Ibu. Membaca firman dan meresponi dengan ketaatan itu bukan seperti seorang yang diberi peta, lalu kemudian berdasarkan peta itu dia berjalan. Ketaatan kepada firman Tuhan itu lebih seperti seorang yang tahu jalan, lalu kemudian duduk bersama-sama dengan kita di dalam mobil kita dan mengarahkan dan menunjukkan jalan ke depan, ke kanan, atau ke kiri. Alkitab memandang firman Tuhan, memandang pembacaan firman Tuhan itu sebagai persekutuan pribadi, Bapak Ibu. Ada sebuah lagu him di dalam KPPK kita juga, judulnya In the Garden, yang menggambarkan bahwa
membaca firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, itu adalah seperti kita bersekutu, semakin mengenal sesosok pribadi, yaitu firman itu sendiri. Dia menuliskan lagunya seperti ini. And he talks with me, and he walks with me, and he tells me I am his own, and the joy we share as we tarry there, none other has ever known. Penulis ini menggambarkan waktu kita membaca firman, waktu kita mengerti firman, itu seperti dua orang sahabat yang berjalan bersama-sama, yang saling bercakap-cakap satu dengan lainnya. Ada sukacita yang besar ketika bersama-sama dengan sesosok pribadi Tuhan yang kita temukan di dalam firman-Nya, yang bersama-sama dengan kita di dalam kita membaca dan mengerti firman Tuhan. Bapak Ibu, ada seorang anak kecil 8 tahun yang bernama Miles. Dia ketika sampai ke sebuah parkiran restoran, dia menemukan uang $20. Lalu dia senang dan berpikir $20 ini akan saya beliin video games. Tapi waktu dia masuk ke dalam restoran, dia melihat seorang tentara yang sedang makan bersama dengan keluarganya. Lalu kemudian dia memutuskan untuk memberikan uang $20 ini kepada sang tentara yang sedang makan, dan dia menuliskan sebuah catatan pendek yang berbunyi demikian. Ayah saya juga seorang tentara, dan dia sekarang sudah ada di surga. Saya menemukan uang $20 ini di tempat parkir saat kami tiba di tempat ini. Dan kami ingin memberikan uang ini kepada Anda. Sepertinya hari ini adalah hari keberuntungan Anda. Terima kasih untuk pelayananmu bagi negara kita. Satu cerita yang menginspirasi banyak orang. Tapi Bapak Ibu, yang menarik perhatian saya dari cerita ini adalah kisah berikutnya. Ketika anak ini meminta mamanya untuk mengantar dia ke kuburan ayahnya. Lalu kemudian sang mama mengambil foto dari anak itu yang berjalan sendiri menempuh salju, lalu kemudian memeluk batu nisan dari papanya sambil mukanya melihat ke langit. Lalu sang penutur kisah mengatakan dia sedang menceritakan kepada papanya tentang apa yang dia lakukan dengan uang $20 itu dengan begitu bangga dan sukacitanya. Seperti itulah harusnya pelayanan kita. Kita melayani karena Tuhan, bagi Tuhan, dan di dalam persekutuan yang terus-menerus dengan Tuhan. Seperti Miles yang memberi uang $20 karena terinspirasi oleh papahnya yang adalah seorang tentara. Demi papanya dan bagi papanya. Dan setelah dia selesai melakukan apa yang dia pikir akan disenangi oleh ayahnya, dia pergi dan memberitahukan kepada ayahnya apa yang telah dia lakukan karena papanya. Bapak Ibu,
Demikiankah pelayananmu? Atau engkau sedang melayani dengan enggan, hambar? Dan mungkin engkau berpikir inilah akhir dari pelayananmu, karena begitu banyaknya kesulitan, tantangan, kekecewaan di dalam pelayanan. Berdasarkan firman Tuhan yang kita bahas hari ini, mungkin kita harus mengecek apakah persekutuan kita dengan Tuhan lewat firman-Nya adalah persekutuan antara kita dengan sesosok pribadi Tuhan yang mengasihi kita. Apakah engkau masih membaca firman-Nya? Apakah membaca firman-Nya adalah waktu pertemuan pribadi antara engkau dengan Tuhan yang berjalan dengan begitu indahnya, seperti yang kita baca, yang kita lihat dalam Samuel, atau seperti yang kita nyanyikan di taman ketika kita bertemu dengan Tuhan, adalah pertemuan dua orang sahabat. Apakah pelayananmu dan pelayanan gerejamu, pelayanan keluargamu adalah respon kasih kepada Tuhan yang dengannya engkau masih bergaul karib? Atau pelayananmu seperti pelayanan Eli dan keluarganya, kegiatan rohani yang berjalan tanpa keterkaitan relasi antara engkau dan Tuhan. Bapak Ibu, di dalam perayaan Parents Day pada hari ini, biarlah firman Tuhan mengingatkan kita untuk membawa keluarga kita, membawa diri kita dan keluarga kita sama-sama melayani Tuhan dengan alasan dan sikap yang tepat, yang sesuai dengan firman Tuhan, yang berlandaskan kepada persekutuan dan pengenalan pribadi dengan Tuhan, sehingga pelayanan kita boleh berdiri kokoh di tengah ancaman, di tengah kekecewaan, di tengah-tengah tantangan yang kita hadapi. Sehingga kita bukan saja mendorong keluarga kita, bukan saja kita sendiri giat melayani Tuhan, tapi biarlah giatnya kita, teladan kita menjadi teladan di dalam keluarga kita, sehingga anak-anak kita, keluarga kita juga boleh melayani Tuhan. Dan mereka boleh mengenal Tuhan secara pribadi, sehingga pelayanan mereka adalah pelayanan yang mengalir dari pengenalan pribadi mereka, persekutuan pribadi mereka dengan Tuhan yang mengasihi mereka. Biarlah firman Tuhan boleh mengingatkan kita akan pelayanan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini yang mengingatkan kami tentang Eli dan keluarganya yang melakukan kegiatan rohani. Tapi sebenarnya apa yang mereka lakukan ternyata bukanlah untuk Tuhan. Tuhan, kami mau melayani Engkau karena kami mengasihi Engkau. Dan kami mau melayani setia kepada Tuhan sampai pada akhirnya, karena kami selalu menjaga relasi kami dengan Tuhan. Biarlah pelayanan kami dan keluarga kami adalah pelayanan karena kami mengenal Tuhan, karena kami bersekutu dengan Tuhan, karena kami berelasi erat dengan Tuhan, sehingga pelayanan kami boleh menjadi pelayanan yang menyenangkan hati Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersama-sama berdoa. Amin.